Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Kito. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan dengan seorang pakar badarmologi, Bapak William Hartanto. Ini video part kedua. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video part pertama ya, tonton juga dulu karena menarik. Ini kalau enggak Anda nggak ngerti nanti mungkin yang dibicarakan oleh beliau. Oke ya, tonton dulu di sini ya. Saya cantumkan linknya. Nah, di part kedua ini beliau nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya sudah posting beberapa waktu lalu kepada teman-teman nih. Kira-kira mau nanyain apa tentang badarmologi ya, di IG maupun di YouTube. Jadi beliau akan mencoba menjawab. Oke? Nggak berlama-lama, kita mulai ya. Kok kalau di musim, tadi kan kau bilang di bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu ada waktu jelek untuk trading atau nggak ada waktu jelek untuk investasi ya, pakai fundamental gitu ya. Untuk badarmologi gimana? Kalau badarmologi ya biasanya memang dalam arti gini ya, kalau misalnya saat bulan-bulannya saham lagi jelek, itu justru saat lagi akumulasi lagi besar-besar ya, karena ketika udah lagi uptrend itu lebih banyak terjadi distribusi. Oh, berarti lagi uptrend justru diem ya kok ya? Iya, kayak kemarin awal Agustus market drop langsung pada bilang kan, pada buka kalender Stockbit, oh ternyata secara siklus Agustus IHSG turun. Ya saya bilang, lu lihat Septembernya aja, gitu aja saya bilang, masa lihat Agustus turun langsung takut, lihat Septembernya hijau, kenapa nggak berani gitu. Jadi saat seperti inilah lebih banyak terjadi akumulasi gitu. Saat lagi turun, orang atau investor retail lagi pada nggak mau, disitulah bandar masuk. Oke. Nah, karena uang gede mah masuknya lagi pasar turun, jadi supaya harganya nggak naik ya. Jadi uang gede masuk lagi waktu turun. Nah, ini bicara tentang, nyambung ke sana, bicara tentang isu krisis, ya. Bicara tentang bulan betul kata Ko William, bulan Agustus ini IHSG akan jatuh, banyak yang ngomong seperti itu. Tahun ini akan ada COVID yang kedua, IHSG akan jatuh dan akan sedalam Maret, ada yang ngomong juga seperti itu. Menurut Ko William gimana? Nggak bakal sampai kayak Maret. Nggak bakal. Karena sebenarnya gini, waktu urusan COVID keluar, kita juga udah sepakat sama analis yang lain juga, kalau selesainya itu dari penemuan vaksin duluan. Baru nemuin vaksin aja itu udah menyelesaikan, karena kedepannya tinggal realisasinya aja, nggak mungkin tuh cuma sebatas rumor, ini penyakit yang mendunia gitu ya. Jadi setelah vaksin ditemukan, itu sebenarnya udah boleh bilang di market sentimen COVID udah nggak ada. Jadi kalaupun nanti ada second wave atau apapun, yang mana kalau di Indonesia sih first wave aja belum selesai sebenarnya kan, katakanlah akan ada second wave gitu, itu nggak akan ngaruh kebalik sampai market balik ke bulan Maret. Karena sebenarnya sudah selesai urusannya, tinggal realisasinya, pembagian atau distribusi vaksinnya ke masyarakat bagaimana, itu yang nanti akan diperhatikan oleh pasar untuk mempercepat sentimen positifnya. Oke, berarti kalau kayak gitu sekarang apakah bulan Agustus ini merupakan bulan baik untuk mengumpulkan saham atau seperti gimana nih kok kira-kira? Bulan yang baik. Bulan yang baik ya. Oke. Waktunya menanam benih ya Will. Iya. Betul. Oke. Nah, asing bukan ngomongin asing, tadi kan tidak percaya asing ya. Secara umum, kira-kira sekuritas saat ini banyak akumulasi atau distribusi kok kalau dilihat? Kenapa? Sorry, sekuritas? Secara broker-broker nih, pada akumulasi atau distribusi rata-rata bulan ini? Sebenarnya dari sejak bulan Juni, kalau nggak salah waktu IHSG di 4.774 tuh akumulasinya lagi besar-besaran. Kalau sekarang memang agak berkurang, mungkin karena udah dalam kondisi udah punya banyak barang di bawah ya gitu. Jadi agak berkurang, tapi masih ada yang akumulasi. Saya mau nanya ini aja. Secara keseluruhan sih asingnya masih jualan, cuman sekarang kalau katakan asing mau turunkan market dengan jumlah saham yang semakin dibuang, apakah mereka masih kuat? Itu kan juga tanda tanya. Ya, kalau overall sih masih akumulasi. Will, saya mah tanyanya gini, bukan sekuritas, tapi saham apa yang lagi diakumulasi? Duduk poin sih, aduh. Okay. Saya mah sama dia udah langsung ya, Will. Iya. Tunggu, kalau dijelasin di sini ini kan buat YouTube ya. Nanti kalau yang nontonnya pas sudah berapa lama kemudian salah informasi nggak jadi? Kan ini ditayangkannya lagi liburan kok. Oh gitu. Nggak, nanti kan kita bilang bukan saran, kan kita tiap kali kayak begini juga bukan saran membeli atau menjual. Ya, disclaimer on. Kamu bilang disclaimer very on. Kamu bilang gini Will, jangan dibeli sahamnya ya gitu.
Enggak, soalnya saya pribadi kalau di channel YouTube saya bilang saya nggak mau bikin rekomendasi. Kenapa? Takutnya yang nonton tahun depan kebetulan harganya sudah sempat naik balik lagi ke harga itu lain beli tanpa tahu ini upload kapan ya kan urusannya pasti udah beda. Oke, kita disclaimer on aja ya. Disclaimer on aja. Kondisi saham yang udah lagi dalam akumulasi itu yang lagi 4 big banks ya, BCA, BRI, terus BNI sama Mandiri. The best sih untuk saat ini BMRI sama BBRI ya, lagi terbaiknya. Lalu di saham Indofood juga lagi banyak akumulasinya. Oke. Terakhir ini properti juga yang BSDE, CTRA gitu udah mulai kenceng yang beli ya, itu udah aku CTRA sama Sumarekon udah ada. CTRA, Sumarekon, BSDE itu kemarin lari langsung kenceng, tapi saya nggak ini juga. Baru mulai ya, saya belum cek itu. Oke. Sama apa ini? Gudang garam. Gudang garam. Tapi yang kelihatan, yang kamu kelihatan itu 4 bank gede ya? Iya, yang lagi besar-besar. Mungkin mau sekalian gerakin indeks kali. Biar 54. Oke. Tetap di 5498. Mesti pakai bank gitu ya. Kalau INKP Tekim kok, INKP Tekim. Masih ada sih. Oh, masih ada yang akumulasi. Lanjut naik kondisi begitu. Mas. Mau nanya saham kita nggak, Dre? Oh, pasti dong tanya. Ini mah tanya. Kok gimana sih kok? Mumpung ketemu sama pakar langsung. Ya, mumpung ketemu kok langsung tanya aja directly. Jadi konsul. Oke, kenapa? Kok Indika para PTBA sektor batu bara gimana? Jadi akumulasi batu bara aja lah. Batu bara. Ya, tadi yang disebut Indi, PTBA, tambahin Adro itu recommended 3-3-nya. Catat. Kan based on accumulation sama distribution ya, itu 3 itu the best. Ya, pokoknya kalau nemu 4 huruf ya dibikin risk reward sama trading plan-nya masing-masing ya. Ya, jangan main hajar. Kata Ko William akumulasi hajar, aduh jangan bahaya. Jangan. Karena kan akumulasi juga masih bukan berarti pasti naik, ada turunnya ya Will? Ada. Nah itu. Ya ingat ya ini tanggal berapa sih hari ini tuh? Tanggal 19 kan? 20 Agustus. 20 Agustus. Jadi hati-hati ya teman-teman yang udah lagi nonton ini ya. Beware. Itu bikin trading plan-nya. Kadang kan akumulasi juga nggak mulus. Ada kayak jalan, ada tanjakan, ada turunan juga. Betul. Kata Ko William benar juga kalau nontonnya sebulan lagi cilaka, gitu kan? Iya. Urusannya udah beda biasanya. Disebut tanggalnya, Drek. Terus very disclaimer on. 20 Agustus 2020 ya silakan resiko masing-masing ya, ini mah cuma hanya pembelajaran, bisa dicek juga apakah benar. Coba kita tes, kan kita udah disebutin nih, coba kita cek gimana gitu kan sambil belajar lah. Nanti kalau boleh belajar ya, langsung nih buku Ko William langsung habis ludes. Tapi memang ini bukunya ini ya, luar biasa kalau yang mau belajar benar-benar bisa dari teknikal ini sangat harus belilah. Betul. Kok saya mau nanya lagi kok tentang ini ya Porto biasa. Asa gimana kok Asa? Asa ya, lagi belum perhatiin sih sebenarnya itu. Kalau untuk maksudnya untuk harga sekarang ya, sebenarnya untuk harga sekarang saya nggak terlalu perhatiin. Cuman waktu di 468 betul ada akumulasinya gede. Ada sideway panjang kalau untuk sekarang. Gitu. Kalau untuk sekarang memang saya nggak terlalu perhatiin tuh harga asa yang sekarang ini. Karena udah naik ya. Tapi yang sebelumnya tuh kalau udah naik mas saya udah nggak terlalu perhatiin. Kalau punya juga udah lepas kali. Kalau right issue sendiri kok, apakah menarik untuk badarmologi atau nggak teknik atau dari Koko sendiri pandangan Koko? Right issue ya, berarti kan nambah saham baru ya. Ya. Right issue sendiri ya bisa tetap menarik kok, nggak masalah. Mungkin sentimen pertamanya akan jadi jelek ya ketika mulai saham R-nya keluar, terus standby buyer mungkin harus koleksi dulu, biasanya akan turun dulu gitu kan, dikoleksi di harga yang bawah. Setelahnya itulah harus kita perhatikan kembali ada akumulasi atau enggak. Itu enggak masalah dengan corporate action dalam bandarmologi. Oke. Berarti kalau di bandarmologi itu kita screenernya cari yang lagi turun gitu ya, turunnya berhenti, mulai diliatin gitu ya. Atau gimana screener kamu gitu? Screener saya itu variatif ya, mau yang lagi habis turun, mau yang lagi naik, bakal naik lagi juga kedetek aja sih sebenarnya. Oh, itu ada software tertentu atau satu persatu dilihatin kok?
Jadi saya sama temen coding ya, jadi cari kondisi yang kita udah temuin, dia akan keluar di screener per hari itu bakal berubah. Oh, saya kira satu-satu lumayan juga. Enggak lah, capek. Justru sebenarnya dulu bikin gituan karena saya kan jadi analis teknikal kan. Kalau suruh cariin saham tiap malam cari satu-satu mah mabok juga ya kan, jumlah emiten listing nambah terus. Yang saham yang naiknya beneran sama yang enggak juga banyak. Masa saya cariin satu-satu gitu kan. Ya udah gimana caranya sekaligus kayak orang masuk restoran lah, dari buku menu keluarin lagi yang favoritnya apa aja. Nah itulah keluar screener, dapat idenya dari sana. Oke, dari coding ya, ciptakan coding, udah gitu langsung ada screenernya ya kok ya. Oke. Iya. Oke, ini kok saya kemarin sebelum kita mau ketemu, saya sudah sounding akan ketemu dengan pakar banarmologi dan saya bilang ada yang mau nitip pertanyaan atau tidak. Nah ini sudah banyak yang nitip pertanyaan kok. Kita coba bahas ya kok ya. Oke, pertama ini dari Pak Egi Ferdiano. Bagaimana pandangannya mengenai broker atau bandar yang buang barang? Mungkin karena suatu kebijakan dan barang buangannya banyak ditampung broker bandar lain. Contoh kasus Power. Mohon analisanya gimana? Oke, kasus Power ya. Berarti ada yang lagi buang dan memang ada yang nampung. Nah, berarti kelanjutan kenaikannya sebelumnya itu akan jadi termasuk akumulasi ya, dalam arti memang ada yang harus untuk mengembalikan saham itu ke publik dan memang ada yang mengakumulasi atau yang nadah gitu ya, ada yang nampung. Itu memang termasuk dalam kondisi akumulasi. Nah, akan naik atau enggaknya itu setelah yang jualan selesai. Saya tahu sih kebetulan di Power kejadiannya ada apa. Ya memang harus tunggu yang distribusi itu selesai dulu baru jalan. Kalau enggak, tiap kali naik dikit juga pasti diguyurin lagi, turun lagi. Oke. Bisa ceritakan kok yang di Power tuh yang tahu tuh kenapa kok? Itu kan bocoran sekalian. Konsul aja. Katanya kan itu BlackRock kan mau jualan saham. Ya, itu BlackRock itu bisa kehitung nggak sih berhentinya kapan? Barangnya berapa? Kalau mau tahu jumlah saham yang dia punya bisa cek di marketscreener.com ya, terus cek di saham POWR nanti kelihatan kok siapa yang pegang sahamnya dan berapa yang dia masih punya. Marketscreener.com ya, oke. POWR. Nah itu Ko William pernah perhatikan untuk saham Power ini menarik nggak? Kita lihat ya. Oh langsung dicek komisi CPP ini. Power ini menarik dari sisi dividennya doang sebenarnya. Kalau untuk pergerakannya mah bawah terus. Distribusi masuknya itu. Atau... Untuk saat ini dibuang terus sama BlackRock ya, kita katakan tuh distribusi. Tapi ada nadah juga kan berarti akan berakhir menjadi sebuah kondisi yang kita akumulasi jadinya. Jadi maksud saya gini loh, si BlackRock ini membuang karena memang mereka membuat kebijakan untuk melepas saham-saham batubara. Jadi kejadiannya bukan cuma POWR gitu kan. Nah, karena buangnya itu kondisi yang boleh bilang force major, yang beliin itu yang kita hitung sebagai akumulasi. Berarti kita nunggu si BlackRock-nya habis barang aja ya itu Maya? Iya betul. Barangnya nggak tahu habis kapan lagi. Iya, nungguin habis dulu ya. Tapi kalau misalnya kita ciri-ciri akum, misalnya kalau udah mulai akum itu berarti ada buyer dominan gitu atau gimana itu udah ada. Kita ada buyer dominan. Jadi kecenayang ya, Dre? Gimana? Kita kayak lagi konsul kecenayang, konsul. Kok kalau biasa kita ditanya-tanya, sekarang kita yang nanya. Kita yang nanya gitu ya. Ya nggak apa-apa, tanya aja. Yang penting bisa jawab. Oke, kok kalau apa namanya tuh dari tadi akumulasi sendiri itu tadi kan bilang 1, 2 atau sampai 3 itu termasuk diakumulasi nggak? Biarpun yang satu buangan besar gitu kok. Masuk akumulasi nggak kalau dia nyerutin 3 ini? Gimana kondisinya? Sorry, 1, 2, 3 ada yang buang. Misalkan ada broker yang akumulasi 3 broker lah kalau kita ngomongin. Satu broker buangannya gede terus gitu. Tapi yang 3 broker ini konsisten ngambil terus itu masuk akumulasi nggak? Termasuk. Tinggalnya siapa yang selesai duluan aja sih. Kuat-kuat jadinya ya. Oke. Berarti nggak tertentu harus yang akum tuh satu atau enggak yang akum tuh enggak ya? Nggak mungkin cuma satu broker kok, pasti lah lebih. Tinggal lihat aja breaknya ke atas atau ke bawah gitu ya, Will? Dan nanti ciri-ciri udah mau naiknya itu biasanya secara teknikal volumenya dibikin breakout duluan. Oke.
Kok kalau kan dulu saya pernah belajar juga, kalau nggak salah dari buku tahu atau buku yang mana ya, kok William ini tuh yang jadi harus apa sih kita bicara tuh yang akum tuh lebih dikit brokernya daripada si distribusi, itu masih termasuk itu nggak? Oh. Yang akum lebih dikit dari ya jumlahnya. Ya barisnya lebih pendek sama lebih panjang, kamu bisa pernah bilang itu. Oke, apakah termasuk disakumulasi atau enggak ya, kembali lagi ya yang dominan yang mana sebenarnya. Saya memang kelihatannya lebih dikit, berarti kan ada yang lebih kuat dananya, tapi apakah dia dominan beli atau enggak. Misalnya kayak kejadian yang BMTR, Pak LKH beli, ya itu kan memang otomatis akan kelihatan yang beli lebih dikit, karena dia dananya lebih besar, tapi dia sering enggak, kalau enggak ya enggak termasuk akumulasi dong, gitu. Oh, jadi akumulasi itu harus terus-menerus ya, rutin. Cari lain ya? Dominan ya, memang ingin memaintain atau secara dominan. Diasuh gitu jadinya ya? Ya. Oke, I see, ngerti. Berarti kalau gitu, range yang diambil untuk akumulasinya tuh biasanya kok tarik berapa lama tuh ke belakang? Apakah bebas, tinggal lihat dari sideways-nya berapa lama dulu. Oh, sideways-nya berapa lama? Oke. Ya. Will, kamu pakai patokan MA nggak buat nentuin wah ini break gitu? Ketika break MA berapa gitu? Pakai sih. Pakai. Untuk mastiin memang secara teknikal orang lain juga akan mau beli karena sinyalnya naik. Ya, kalau saya biasa kan tempelin 3 MA, tempelin kalau udah mepet, berarti itu akumnya udah mau beres gitu, atau distribusinya udah beres, break langsung lari gitu ya. Ya bisa juga kayak begitu. Ibaratnya kita cari teknikalnya itu untuk mastiin kalau kita lihat sinyalnya akan naik, memang karena kita pernah pelajari teorinya begitu, anggapannya orang lain juga akan melihat hal seperti itu. Yang sama naiknya lebih cepat gitu kan. Orang lain akan bantu naikin gitu loh. Gunanya teknikalnya buat saya sih begitu. Karena semua ilmunya sama gitu ya. Jurus-jurusnya sama. Cup and handle semuanya sama gitu ya. Teknikal itu kalau nggak golden cross ya resistant breakout kan, nggak jauh-jauh. Soalnya di Indonesia nggak boleh short sell, udah tinggal lihat aja. Ini secara teknikal orang lain akan lihat bagus nggak? Gitu aja. Cepet-cepet masuk udah. Berarti Koko akum lagi setway-nya ya kok ya, bukan lagi breakout ya? Sebelum breakout, saya nggak mau pas udah breakout. Di pas breakout jualan gitu atau diasuh Will? Sampai tebel baru dijual atau gitu breakout langsung sell. Kadang-kadang gitu. Saya ikutan jaga, maksudnya kadang-kadang saya masih hold, kadang-kadang saya yang gagalin juga bisa, tergantung belinya banyak atau enggak. Wah, ini ngebadarin juga nih kayaknya. Enggak lah, take profit lah, bukan bandarin lah. Cepet ya, mainnya cepet. Kali bisa. Jual habis mana termasuk ngebandarin, itu take profit aja itu hitungannya. Cuma kan kalau misalnya kita belinya banyak, kita ikut ngejegal kan berarti kita yang gagalin, gitu kan. Jangan ngancurin bandar ya, intinya mah yang kita nebeng. Ngebandarin mah nggak bisa, nggak kuat, nggak level segitu. Maksudnya nggak nyampe level ke sana. Cuma maksudnya ketika kita belinya banyak, ketika saya belinya banyak gitu ya, lagi naik, dan saya ikutan jual banyak ya otomatis kan sebenarnya saya termasuk yang distribusi, gitu aja sih pengertian. Iya benar. Okay. Gagalin polanya bandar nanti. Ya, malah dimarahin sama dia ya, diturunin lagi. Iya. Gitu. Disiksa nanti kamu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi yang berikutnya. Kalau ada pemegang saham mayoritas melakukan repo, biasanya bagaimana bandar menyikapinya? Contoh kasus DAK katanya saat ini dibanting gila-gilaan karena salah satu pemilik mayoritasnya jual saham terus, keterangannya repo. Padahal perusahaan saya kurang sendiri, ngerti sih soal repo sih. Oh tidak ngerti, itu gak ada pengaruh ya kok? Kok kayak gitu? Maksudnya peraturan dari reponya sendiri saya kurang tahu ya, apakah dari sananya itu mendatangkan akumulasi atau distribusi ya. Soalnya kebetulan saya nggak pernah ikut repo juga, jadi nggak pernah pelajarin lah, benar-benar nggak tahu apakah pengaruh repo itu terhadap akumulasi dan distribusi besar atau enggak. Oh, berarti sebenarnya mah yang penting mah asal akumulasi, oke, enggak akumulasi ya jangan gitu kan, kurang lebih seperti itu ya kok ya. Nah, kayak kejadian Fran yang baru-baru ini turun, waktu 24 Juli saya udah bilang itu ada distribusi, saya sempat tulis di Twitter saya sendiri ya, iseng gitu kan, ini rawan nih, terus besoknya tanggal 27 naik sampai 128, dan sejak itu turun terus, dan saya nggak tahu, ternyata banyak yang bilang dari obligasi wajib konversinya dan lain-lain, saya malah nggak tahu sama sekali beritanya, cuma liatin dari arus dana doang. Oh, oke. Itu distribusinya dari pasar nego lagi atau di ini? Reguler. Jadi termasuk repo pun saya juga nggak ngerti, saya cuma lihat arus dananya aja. Mungkin jawaban-jawaban itu datang belakangan setelah harga saham terbentuk. Kadang-kadang kan di media juga gitu, udah kejadian baru diberitain. Jadi mereka keluar dulu ya, rapih dulu, keluar dulu, baru ini ya. Oke. Harga duluan jalan ya, berita nyusul. Iya, price duluan, newsnya belakangan.
Kalau ini emiten KBLI, PBRX, PBID, BUK, BUKK gimana? Itu KBLI, kayaknya KBLI doang yang menarik ya dari yang disebutin. Oh, KBLI doang yang menarik ya? Oke. Sip. Sebentar, ya, ini ada lagi pertanyaannya. Oh ya, ini kalau yang mau lihat William, ada di IG Live ya, tiap hari apa Will? Senin sama Jumat ya di Panen Sekuritas ya, di update Panen pasar. Sekuritas. Update pasar nih. Hari Senin sama Jumat siang. Istirahat. Jam istirahat. Jadi kalau kita mau konsul tuh banyak yang konsul, banyak banget, paling laku ini kalau buat konsultasi. Terus sama ini apa? Kalau tiap hari ada di Telegramnya Panen Sekuritas yang buat nasabah ya, itu analisa teknikalnya ini William yang bikin. Oke. Pak William, ini ada pertanyaan dari Pak Yudi Saputra ini. Adakah indikator dari bandar saham jika suatu saham akan dinaikkan atau dibanting harganya? Oke, kalau tadi kan kita masih ngomongnya akumulasi, berarti ada yang beli secara rutin. Kalau yang distribusi balik, jualnya secara rutin. Itu kejadiannya di saham Mami waktu naik 400 tuh rutin dijualin terus sampai sekarang kayak gocap kan. Nah itu bisa buat teman-teman yang nonton nih nanti pelajarin seharga saham Mami waktu ngasih sekitar 400-an, coba lihat siapa yang jualan terus. Itu udah ada sebenarnya. Lalu ciri-ciri yang mau dibandarin ya tadi udah sih ya, sideways dibeli terus, dan pada saat mau naiknya di grafiknya dibuat volume breakout ya. Tujuannya kenapa? Karena masih banyak orang belajar teknikal itu kan taunya kalau volume itu kan memvalidasi suatu tren kan. Jadi dikerjainnya kayak begitu. Oh ini volume breakout nih, atau enggak harga nyentuh resisten dilewatin dikit dianggap secara teknikal sudah konfirmasi akan naik ya, itu ciri-cirinya. Katakanlah nggak bisa ngebacain arus dana ya, itu lihat dari grafik akan kelihatan seperti itu. Break dengan volume besar gitu. Iya, itu panggilannya dari situ, volume besar. Break dengan volume besar. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Agung dan family. Titip pertanyaan sama bandar, bukan bandar ini, mungkin pakar bandar kali ya. Pengamat bandar. Pengamat bandar. Apabila ada saham yang akan delisting karena terjadi apa ini? Mager tuh. Malas gerak. Oh, malas gerak. Apakah bandar akan menaikkan harga tersebut sebelum delisting atau gimana? Kalau memang kondisinya dia masih punya, iya akan naikin. Dan ciri-cirinya akan kelihatan ada yang jualan terus. Sambil naik ada yang jualan terus. Itu cara dia naikinnya terus dibuang sahamnya gimana sih kok biasanya? Saya agak paham. Cara dia naikin sambil jualan. Oh gitu. Salah satunya ya, jadi dia akan bikinin bidnya rame, banyak. Orang akan berpikir kalau bid udah banyak, pilihannya cuma langsung hajar kanan dong, over aja, dikebuk aja ke atas gitu, karena yang ngantri udah banyak. Nah, sambil di over dia yang tungguin, dia juga yang pasang. Nanti begitu udah selesai, bidnya akan habis pelan-pelan gitu. Hilang sendiri, tapi maksudnya bidnya habisnya itu bukan karena kejadian transaksi, karena dicabut doang. Bid palsu ya itu ya, bid ganjel. Kalau kelihatan bid palsu sama enggaknya gimana kok? Dari antriannya ya, jadi kalau lotnya gede, antriannya dikit, nah itu biasanya rawan yang palsu. Oke. Karena kalau yang benar-benar orang mau antri kan biasa, misalnya gini, kalau kayak handphone aja deh, baru rilis orang mau kan ngantrinya banyak kan. Tapi kalau yang ngantri cuma satu, beli banyak, palsu ya, palsu berarti ya. Nah itu, analoginya kayak gitu aja. Sama termasuk yang ini juga ya, kalau kita ngomongin bid, wah tebel, pas dilihat lagi frekuensinya cuma sedikit, oh berarti itu dibohongin, bisa jadi gitu ya, kok ya? Bisa jadi memang begitu, dan sangat rawan akan dicabut mendadak. Habis itu terus kadang rapi juga, 10.000 semua kepalanya nanti. Kadang-kadang suka keluar angka-angka aneh-aneh itu rapi begitu. Memang kayak gitu, permainan. Oke, menarik juga nih ya. Harus kayaknya itu benar-benar jadi dari pengalaman sekali ya berarti Kak William ya. Benar-benar nggak ada yang ini ya, berarti pengalaman sambil belajar tadi. Cara bandar seperti ini, jadi itu yang jadi dasar untuk Kak William untuk menilai ada bandarmologinya seperti ini gitu ya Kak ya. Ya, soalnya saya nggak percaya dengan istilah gini, maaf ya, kalau yang percaya sama analisis fundamental kan berkata kalau harga saham akan akan naik sendiri kalau memang dia under value kan. Betul. Sekarang siapa yang naikin gitu kan? Apakah akan tiap open naik sendiri dengan sistem ganti harganya? Kan nggak mungkin. Harus ada yang melakukan pembelian dan penjualan. Siapa orangnya? Itu yang bikin saya belajar terus sampai sekarang. Oke, berarti benar-benar nggak ada ini belajar dari buku mana seperti apa? Nggak ya, benar-benar sendiri aja di ini kok? Atau seperti apa? Buku apa yang ngajarin bandarmologi? Belum ada. Bandarmologi.
tahu bandarmologi ya. Nah ini langsung pakar, langsung dari pengalamannya ya, belajar langsung. Jadi ini kalau pesilat mah bikin buku silat hasil dari berantem ini. Bukan dari buku-buku doang. Dari pengalaman jatuh bangun ya. Oke. Hasil berantem di pasar ini. SMP PTRO gimana nih katanya, Ko William? SMP PTRO. Iya. Oke, untuk SMP nanti mungkin akan terjadi kenaikan lagi. Salah satu yang jadi alasannya kan CPO masih naik. Memang kalau dari segi akumulasi dan distribusi, akumulasinya menurun ya. Memang udah kejadiannya dari harga bawah dan belum ada distribusinya juga sampai sekarang. Mungkin nanti retailnya akan naikin. Untuk Petro kelihatannya agak jenuh, jadi tunggu aja dulu. Wait and see kalau untuk PTRO. Kalau TBLA? TBLA, nggak perhatiin saya. Oh nggak perhatiin ya. Okay. Ramayana. Udah mulai ada distribusinya yang satu itu. Oh Ini distribusi minggu ya? lalu beli banyak gitu ya, tebal satu broker. Ini yang jualan beda broker tapi kencangnya sama-sama kencang gitu. Ini pindah-pindahan atau apa gitu ya. Cuman ya emang ada boosternya dividen juga sih, kayak mirip-mirip power, harganya juga sepantaran itu. Oke, jadi RAS distribusi ya kok? Kelihatan sudah ada distribusi. Oh distribusi, berarti ada rawan turun ya? Oh. Ya. Oke. Disclaimer on. Disclaimer on ya, masing-masing. Nanti besok hajar kiri Senin. Disclaimer on, pokoknya semua disclaimer on di itu risk reward sendiri ya, exit plan-nya gimana dulu. Oke. Kalau RANC, RANC katanya. RANC bukannya saham nggak aktif banget itu ya? Hampir nggak pernah kelihatan juga, jadi saya nggak perhatiin sih yang satu itu. Oke. Will, kalau sektor infra udah ada akum belum, Will? Infra yang apa nih? Telekomunikasi. Kalau telekomunikasi, Indosat, Excel udah ada, Telkomnya doang yang kasihan. Itu Telkomsel soalnya, sel sih. Kalau friend mau jatuhin sampai harga berapa katanya? Apa? Friend jatuhin sampai harga berapa? Iya. Belum tahu juga. Saya juga nggak tahu selesainya di harga berapa. Yang saya tahu masih distribusi itu aja. Distribusi ya? Oke, berarti bahaya ya. Banyak sih yang bilang karena kemarin pas di 100 itu sesuai dengan harga OWK-nya. Apakah iya atau enggak, kita lihat aja Senin nanti. Oke, kalau ini Harum. Akumulasinya ada. Itu bahkan di channel YouTube saya juga saya udah kasih tahu. Dari harga 1.200-an udah ngomong. Sekarang masih naik, masih ada akumulasinya juga, masih oke. Oke. PSAB ini pada dasarnya dari setiap kali naik itu nggak kelihatan akumulasinya ya, jadi paling rawan. Kalau untuk saham emas better lihat MDK aja deh, soalnya PSAB lebih rawan bantingan, itu nggak ada akumulasinya. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih, cara average down yang aman ketika Bandar sedang distribusi suatu saham? Enggak. Ketika Bandar sedang distribusi, oke, cari lawannya nih yang distribusi, lalu siapa yang nampungin terus, samain aja average price-nya. Oh. Jadi kita tahu rata-rata Bandar ya gitu ya? Iya, samain aja average price-nya sama dia. Oke. Yang kayak gitu-gitu kan bisa kelihatan tuh, misalnya saat lagi turun siapa yang tungguin sampai kejadian banyak, itu siapa brokernya akan kelihatan, ikutin aja di harga yang sama. Tapi ya kita jangan full cash juga, kita sadar itu lagi distribusi, jadi jangan langsung full cash. Tuh. Kalau Ko William sendiri pernah nggak membeli saham yang kondisi seperti itu, distribusi gitu, atau lebih baik cari yang jangan yang ada distribusi atau yang benar-benar akumulasi aja? Saya lebih utamain akumulasi ya, soalnya ya ini kan soal duit, masa main-main. Cari yang lagi diakumulasi aja. Selama yang masih ada di akumulasi, ngapain beli yang didistribusi gitu kan? Iya, ngapain nyoba-nyoba gitu lagi. Tahu distribusi nantang gitu, ngapain? Ada bisa jatuh. Berpikir rasionalnya aja gitu. Distribusinya berapa banyak yang dia akan buang kita nggak tahu. Mau seberapa dalam turunnya nggak tahu. Ya masa kita nantang-nantang, mendingan cari yang diakumulasi aja. Yang bakal naik aja udah. Oke. Prospek market di semester kedua ini. Selesai, baru kita lirik. Prospek market di semester kedua gimana kok? Semester kedua ini berpotensi untuk menutup gap ya di 5498. Oke. Untuk IHSG maksudnya. Berarti kalau secara garis besar sampai dengan akhir tahun
bullish ya kok ya, bagus ya kok ya. Bullish, udah bullish. Sudah selesai sejak ada vaksin tuh urusan corona terhadap ekonomi udah hilang. Sisanya tinggal data-data yang jelek aja gitu. Yang orang akan bilang itu cuma masa lalu, kedepannya udah akan normal lagi. Bagaimana, menarik bukan ya? Jadi bagi teman-teman yang ingin kenal dekat tentang Bapak William Hartanto, bisa dapatkan juga bukunya di Gramedia ataupun di Marketplace, dan juga bisa browsing di YouTube-nya dan mungkin di IG. Oke? Ya, mudah-mudahan kita bisa ngundang-undang pakar-pakar yang lain juga untuk bisa teman-teman melihat bahwa ada sisi-sisi lain, bukan cuma hanya fundamentalis saja ataupun teknikal. Oke? See you in the next video. Thank you.